kita masih seru sekali ini mengenai harta warisan. Ya. Ya, dan belakangan ini itu sempat ada kedua orang tuanya meninggal dunia. Ya. Lalu meninggalkan Jadi langsung yatim piatu itu yatim ya. piatu, Otomatis. meninggalkan seorang anak gitu. Nah, Udah jadi gede atau masih kecil? masih kecil. Masih kecil, Iya, anaknya tuh masih kecil sekali gitu, berapa tahun. Nah, kita lihat dulu deh artikelnya nih, langsung kita lihat. Ini dia. Nah, nih dia, fantastis jumlah harta warisan. Tuh, bikin heboh se-Indonesia. Segini total harta warisan orang tuanya. Tuh. Nah, jadi dikabarkan kalau harta warisannya ini banyak. Terus jadi yang merawat sepertinya keluarga-keluarganya. Ini kalau kasusnya begini nih seharusnya harta warisannya jatuhnya kemana Bu Nyai? Kalau harta warisannya jatuhnya ke si anak. Ya, Cuman karena tapi kan masih anaknya kecil belum ya. cukup umur. Masih kalau istilah hukum itu masih dalam pengampuan atau dalam perwalian. Jadi yang berhak siapa? Walinya. Oke. Nah, sekarang gini, walinya itu wali dari mana? Nah, karena wali ini kalau anaknya masih belum balik, artinya masih butuh pengasuhan, masih butuh perawatan. Lah ini biasanya diserahkan kepada pihak ibunya. Nah, jadi perwalian dari ibunya. Karena apa? Butuh merawat. Karena kalau misalnya anak ini katakan terjadi perceraian, misalnya tidak meninggal gitu ya, maka anak ini jatuhnya hak asuh itu kepada yang ini dari ibunya. Maka kalau ibunya juga nggak ada, ya dari keluarga ibunya. Begitu. Kalau ternyata anak ini lebih dekat dengan keluarga ayahnya? Ya, dibicarakan. Karena kalau misalnya ini terjadi seperti itu, maka sang wali ini harus benar-benar cakap. Ya. Cakap itu artinya ya amanah, tidak menggunakan harta itu untuk kepentingan pribadi, dan harta itu benar-benar digunakan untuk kepentingan anak. Nah, begitu Ning Tia. Kalau kasusnya misalkan gitu di luar Amanah sana gitu ya. ada yang menerima apa namanya untuk amanah itu tapi ternyata tidak digunakan dengan baik itu Oh jelas, ini menyalahi aturan. Di dalam surat An-Nisa ayat 10 ini sudah ada kaidahnya ya, bahwa jangan sekali-kali memakan harta anak yatim. Kalau memakan harta anak yatim sangat berbahaya, itu sama dengan makan api neraka. Nauzubillah. Boleh tapi untuk keperluan anak. Begitu Bu, pemirsa di rumah juga hati-hati ya. Kalau kita misalnya dititipi harta dan itu harta anak yatim, jangan pernah sekali-kali mengambil harta anak yatim secara batil. Itu dia harus dijaga. Betul. Iya. Oke, jadi jelas ya Bu Ibu ya. Nah, itu dia tadi buat tambahan pengetahuan juga buat kita. Nah, hari ini spesial sekali karena ada Bang Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari tadi enak ya kan ibu-ibu sambil begini-begini. Enak nih ting ting. Keenakan. Keenakan. Ada lantunan musik gitu. Bang Rahmat kayaknya mau kepo juga nih, mukanya kayaknya ada kepo-keponya nih. Mau kepo Bu Nyai? Boleh. Kepo apaan tuh? Ini kalau misalnya kita mau dikasih warisan nih, tapi kita mau menolak gitu dengan alasan mungkin merasa ada yang lebih butuh, saudara atau siapa. Nah itu hukumnya gimana Bu? Bang Rahmat ini kaya banget, tepuk tangan dong Bu. Luar biasa pertanyaannya. Iya. Dan nanti itu jatuhnya ke siapa kalau misalnya kita tidak menerima warisan itu gitu? Oh, Iya. Oke. Baik, kalau punya saudara gini enak nih dia. Gak butuh duit. Gak butuh duit, udah berlebih. Jadi Masya seperti Allah. itu ya. Gini Bang Rahmat, walaupun kondisinya seperti itu, tapi bagi dulu secara syar'i dulu. Misalnya saudaranya 4 lah katakan ya, 4. Oh ini terimanya separuh, ini seperempat. Tapi yang saudaranya ini gak butuh duit, Neng Tia. Iya. Ya ini bisa dikasihkan ke saudaranya yang lain, silahkan. Mau dikasihkan siapa ya ini haknya dia. Tapi biasanya kalau yang sering terjadi itu dikasih ke saudara yang lebih membutuhkan, itu lebih baik. Seperti itu Bang Rahmat. Jadi terima dulu Bang Rahmat. Terima dulu. Baru Ya. abis itu mau dikasih ke siapa-siapa baru enak. Ibu-ibu di sini mau dikasih? Mau dong.
Ibu-ibu di sini juga siap Bang Rahmat. Oh itu benar-benar bagus itu. Ah, Jadi merasa karena sudah Dermawan cukup lah saya, gitu iya ya. dermawan, memang sikapnya dermawan gitu Iya. ya. Tapi kan kalau yang begini-begini tuh sudah nggak ada masalah berarti. Kalau yang bermasalah itu yang mestinya dapatnya setengah, mintanya utuh. Nah, itu Ah, dia. iya. Oke Bu Nyai, Tia mau permisi dulu mau ke situ. Bu Mangga, Nyai. mangga, Mau iya. nyapa Bang Hilal. Iya. Dari tadi belum nyapa Bang Hilal. Assalamualaikum Bang Hilal. Waalaikumsalam, Neng Lagi Tia. bikin apa ini? Hari ini saya lagi bikin surah Al-Baqarah ayat 180. Oke, yang artinya apa Yang Bang artinya Hilal? itu diwajibkan atas kamu apabila hendak datang kematian kepada seseorang di antara kamu, jika ia meninggalkan harta, berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat dengan cara yang baik. Neng Tia. Masya Allah, itu dia ya. Mudah-mudahan jadi tambahan pengetahuan juga buat kita semua ya Bu Ibu ya, pemirsa di rumah juga. Nanti ini hasil dari karyanya Bang Hilal nih, kaligrafi ini nanti akan diberikan kepada ibu-ibu jamaah yang hadir hari ini. Wah, alhamdulillah. Ini kalau ada jamaah-jamaah dimanapun Anda berada pemirsa, kalau mau ikutan datang ke sini langsung DM aja Instagramnya di @menjemputberkah_net. Kalau mau kirim pertanyaan juga bisa ke situ. Nanti kita akan kembali lagi tapi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah hanya